Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa di sini KM-nya? Siapa? Oke, Panji KM-nya ya di sini. Coba Panji, tolong pimpin doa bersama teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, baik. Berdoa dimulai ya. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Coba lihat dulu terlebih dahulu temannya di kiri dan di kanan. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya. Kita semoga selalu diberikan. Oke, di sini siapa yang menjadi sekretarisnya di kelas 6A? Oke, Rina. Oke, Rina, tolong maju ke depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian. Silakan Rina maju ke depan. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nasionalisme pada diri kalian akan selalu tumbuh. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, coba kemarin kita sudah belajar apa saja? Apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang reklame. Nah, dalam pembuatan reklame atau penayangan reklame, apakah itu memerlukan tenaga listrik? Oh iya, betul sekali. Sangat memerlukan tenaga atau energi listrik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi listrik. Adapun manfaat dari energi listrik itu, yang pertama, kalian akan mengetahui bahan bakar listrik. Yang kedua, kalian akan mengetahui cara penyaluran energi listrik. Hari ini juga kalian akan belajar mencari informasi penting dari suatu topik bacaan. Apakah di setiap rumah sekarang ada listrik? Iya, tentu ya, tentu di setiap rumah sekarang ada listrik. Nah, apakah listrik itu penting bagi kehidupan kita sekarang? Ya, betul, sangat penting sekali. Apakah kalian tahu apa saja bahan-bahan atau bahan bakar energi listrik itu? Ya, kalian belum tahu. Oke, bahan bakar energi listrik itu yaitu berasal dari batu bara. Nah, coba, apakah kalian tahu bahwa energi listrik itu penyalurannya itu tidak semudah kalian menyalakan listrik? Nah, sekarang kita akan belajar dari bahan bakar listrik hingga cara penyaluran energi listrik sampai ke rumah kita. Agar kalian paham, coba buka buku siswanya halaman 25. Di sana ada teks bacaan tentang bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Oke? Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca teks tersebut. Nah, bagaimana? Apakah sudah membacanya? Ibu harapkan kalian sudah membacanya. Setelah itu, coba kalian lihat di halaman terakhir, halaman 25. Di sana ada penugasan atau pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Sekarang coba kalian isi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan tersebut. A few moments. Nah, apakah kalian sudah mengisinya? Bagus. Jika sudah, Ibu ingin bertanya dari apa yang kalian telah baca. Coba
Setelah kalian membaca, apakah kalian tahu bahan bakar energi listrik itu apa? Oke, batu bara. Iya, betul sekali, batu bara. Nah, setelah kalian tahu bahan bakar energi listrik itu batu bara, coba, apakah kalian tahu sekarang cara penyalurannya sampai ke rumah kita? Nah, ternyata penyaluran sampai ke rumah kita itu memiliki sekitar 5 fase. Yang pertama, dari bahan bakar batu bara. Nah, bahan bakar batu bara ini adalah bahan yang terdapat dari alam dan tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya ke pembangkit listrik. Lalu masuk ke tegangan listrik hingga saluran transmisi yang gede-gede gitu nih, kayak gini. Lalu ke saluran distribusi yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, setelah itu, setelah berada di saluran distribusi, bisa disampaikan ke rumah kalian. Setelah Ibu jelaskan dan kalian membaca, apakah kalian mengerti tentang energi listrik dan cara menyalurkannya? Bagaimana? Oke, mengerti, bagus sekali. Semoga nanti kalian dapat memahami ini sampai nanti ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 26. Di sana ada tentang cara mencari informasi ide pokok dari suatu bacaan. Nah, dari bacaan tentang bagaimana sampai ke rumah kita, kalian cari informasi pokok pentingnya lalu tuliskan di buku siswa kalian. Apakah kalian sudah mengisinya? Jika sudah, nanti Ibu akan periksa bersama tugas yang sebelumnya. Lalu di sini agar kalian tahu awal mula energi listrik itu ditemukan, Ibu akan menampilkan satu buah video tentang atau pertama penemuan energi listrik. Tolong disimak baik-baik ya. Tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan PLN loh ya. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday
terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan dua kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday. Michael Faraday sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Dari tayangan tersebut kalian sudah tahu kan bahwa tenaga listrik itu sekarang juga bisa berasal dari PLTA. Coba PLTA itu apa? Iya, betul sekali. Pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 27. Ibu ingin kalian menuliskan penyaluran energi listrik hingga ke rumah kalian. Apakah sudah kalian menuliskan penyaluran energi listrik di buku siswa kalian dengan menggunakan bahasa yang baku? Bagaimana? Oke, sudah bagus sekali. Agar kita tidak bosan, mari kita yel-yel terlebih dahulu ya. Menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku senang main bola yang menggelinding dan memantul. Nah, setelah itu ibu ingin bertanya kepada kalian. Setelah kalian tadi belajar tentang bersama ibu ya, apakah kalian masih mengingat apa yang tadi kita pelajari? Oke, siapa? Rudi? Iya, Rudi. Betul sekali. Tadi kita belajar tentang penyaluran energi listrik. Iya, betul. Lalu, siapa lagi? Yang kedua, tadi kita belajar apa saja? Oh iya, betul Rini. Tadi kita mencari informasi penting dari suatu teks bacaan. Lalu, ada lagi tidak? Ada siapa nih yang mau menjawab dari kita belajar yang ketiga itu apa sih? Iya, betul sekali. Tadi kita menuliskan cara penyaluran energi listrik. Nah, tadi setelah kita belajar hal-hal tersebut, apa yang kalian rasakan? Oh, good. Betul, bagus sekali. Kalian sangat merasa senang ya. Semoga tetap semangat belajarnya karena kalian selalu senang belajar. Nah, sekarang sebelum pulang, ibu ingin kalian merapikan perlengkapan belajar kalian terlebih dahulu. Setelah itu kalian simpan dengan rapi di tas kalian, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya Panji pimpin kembali berdoa sebelum kita pulang belajar ya. Oke, baik Panji, silahkan pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat terus belajarnya, dan jangan lupa juga belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.